bisa membantu para pencari keadilan yang saat ini membuat pengaduan di Polda Metro Jaya terhadap inisial RJ supaya dia bisa hadir memberikan keterangan yang terang-terang. Oke. Ya, terima kasih Abang. Semoga jangan matiin kamunya ya. Kamunya jangan matiin. Ini masih kasus orang lain. Ini lagi nunggu. ini pas orang lain. Kasus mereka terdaftar yang menduga tanpa ada ribut-ribut. Dan setelah mereka baru yang pakai ribut-ribut. Ya cuma sih. Ini sudah buka ya. Enggak sih, tapi bukan itu. Karena sebelumnya abis ini aku Kak Jo, ambilin kipas gue dong, ketinggalan. Kipas? Iya. Di tempatnya si Marcel. Kipas gue. guys, jadi ini masih nunggu giliran, oke? Tuh ada cover. Halo. Jam berapa tadi datang? Nggak, mereka nggak lihat. Tapi udah ada satu kawan di sini yang wawancara. Di sini. 515 dan 516 permohonan. Udah ada file. Buntes katanya. Terus untuk apa? Di Trapucino sama translasi udah. Kemarin ada ketemu teman ya. Baik Pak. Sekarang udah datang, udah ya. Kamera belakang dong. Gak ada orang saya nih, kasih lihat ya. Belum ada, nanti kalau misalnya udah gue kasih kamera belakang. Oh, mau lihat kosong. Enjoy, masih kosong. Tapi Bang Fahmi udah datang. Itu hakim. Ini hakim siapa nih? Ini kita ya? Ini kayaknya kita deh. Ini mulai kita nih, Say. Betul. Ini udah kita. Enggak, Mas, ini dulu habis pas ini. Nanti tuh yang gitu. Kan. Aku lagi nge-live, lihat aku sendiri. Lihat saya sendiri. Nggak enak lihat kayak gini. Ini lah, mereka curiga. Jangan dipakein itu kayaknya. Nanti aja kalau udah ramai. Syuting apa Bu? Syuting saya sendiri.
Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, salah satu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kamu siapa namanya? Jojo. Dekat tanahku, negeriku yang ku cinta. Pas gue ketinggalan, Tasmu di mana? kipas gue ketinggalan di mobil kan. Terus itu, Tapi gue nggak berisik boleh. kok, kipasnya. Enggak, kipas kondangan. Oh, pandangan. Panas. Tapi ya ntar dinyalain nih, ini jangan lagi. Dulu kan kalau basicnya nggak, aku habis baterai mam. Jadi gue pakai kipas Kalau berisik kondangan. dimarahin, gue dimarahin bawa kipas, makanya gue nggak bawa. Gue diem aja. Diem aja. Di sini tuh nggak boleh berisik, kipas nggak boleh. Tuh Bang Fahmi tuh Bang Fahmi. Bang Fahmi nggak nih gue. Kan kalau yang pertama itu kan dia verifikasi kan, iya kan, yang sidang pertama kan verifikasi data. Ya. Harusnya sih hari ini udah di ini udah di jadi itu versi penuntut yang dituntut ini datang, Enggak, tapi kalau nggak datang juga tetap lanjut. tetap lanjut kan. Nah itu dia kan, kalau yang nggak datang tuh tetap lanjut gitu. Orang kan di Thailand. Oh iya, lagi ngapain kan pongkar. Oh kejauhan. Jadi kau pongkar. Kok tim DRG sih? Oh, lagi kau pongkar. Mir. Yang di sebelah cantik juga. Follow Val. Kamu nggak nge-live? Apa? Nge-live dia. Lu nge-live juga. Enggak. Lu nge-live juga. Masa live di gue doang? Kita berdua live sih lah. Jadi teman apa? Followersnya Val juga bisa. Nah gitu Val. Ah, gitu. Ada jaringan nggak sih di sini? Koneksi Ada bagus. dong, kenceng banget tuh aku. Ini kok burung buta banget kamera gue. Kok kamera lu butut sih Sal? Gue oke nih. Pakai apa sih? Terangin dong, terangin. Dari mana? Aduh, teranginnya gimana caranya? Settingan awal apa? Ini natural video effect. Enggak, ini juga natural. Gue juga nggak pakai. Gue nggak pakai filter ini. Muka kita asli. Tapi lu gelap. Kenapa gue gelap ya? Gelap. Lu gelap. Kontrasnya mungkin Oh iya, kontras sih coba. ini loh. Ini gue naikin gini. Oh iya. Gue jarang. Iya. Oh ini udah. Kok makin lama turun sih? Kalau tadi udah kayak Oh dia bener ya? cahaya surga sama Bener. Ih, cantik banget ini. Beda sama ini. Tadi dinaikin katanya kontrasnya. Ih, bagus banget itu kameranya. Kamera lo cakep, Say. Kita lagi nunggu, sabar ya teman-teman. Hai, Momski's here. Ya. Gak datang kayaknya kita belum ngeliat timnya RG sih. Kita belum lihat tim DRG. Pokoknya kalau ada, gue akan sorot buat kalian ya. Coba lo cantiknya. Tadi sih bagus banget ya, kok tapi turun sendiri. Ayo udah. Ya, I don't know. Gelap masih tetap gelap. Gue sih lebih terang gue. Ya apa sih Mamski gimana sih caranya? Gue nggak tahu deh.
Ya, handphone gue emang terang. Tempel bus ngaruh nggak? Enggak sih, harusnya enggak sih. Karena kita backlight sih, jujur aja. Iya. Kita tuh backlight. Jadi kalau mau gini nih, Say. Nih. Oh, ini nih terang. Dia mah nggak bisa bangun pagi kali. Udah mulai rame ya guys di luar. Aman sih ya. Kemarin jadi nggak ada kursi yang ini nggak sih? Kan wartawan pada habis ini sih. Ada kursi ini? Iya, ibu bapak itu situ, gue berdiri sana. Tapi kali ini kita duduk ya, duduk cantik. Siapa sih? Pengadilan Negeri Jaksel sayang, Pengadilan Negeri Jaksel. Di belakang. Ini yang kapan sih? Ini bapaknya itu. Mana Bang Fahmi itu? Hai Bang Fahmi. Semangat ya Bang Fahmi. Itu Buntes. Hai sayang. Kita tuh nggak sengaja ping-ping loh. Sini Mi. Iya ping-ping kita. Peduli wanita. Kita nggak sengaja. Fotoin. Ini ping-ping peduli wanita. Waduh, mantap gak? Kayaknya. Yang dikriminalisasi. Sini bertiga. Ini nggak sengaja, nggak janji. Kita ini peduli wanita yang Nih. dikriminalisasi oleh yang sirkus. Kita pakai pink nih lihat tuh. Ya udah coba sorot dulu kita. Advokatnya di kita pidana kan seorang dokter. Yoi. Netizen yang jelas tuh. Kita kan no justice no viral. Ternyata kita benar-benar sehati. Sehati. Warnanya pink semua. Lihat mau lihat gradasi Boleh? pink nih lihat tuh. 1, 2, Kita ada perjanjian loh. Kita tidak ada 1, 2, 3. Perjalanan. 1, 2, 3. Gak ada janji, gak ada. Tiba-tiba aja pengen pakai pink. Dan pink itu kan kalau pink ribbon itu kan kayak apa penyintas ya untuk cewek-cewek yang kena Cewek breast hamil. cancer. Yes. Itu dia lambangnya kan kita pink. Jadi kita benar-benar kayak mewakili suara cewek-cewek. Boleh foto lagi, foto lagi. Keterwakilan seorang wanita-wanita. Foto ya. seorang 1, perempuan, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, tadi sih aku udah jelasin ya ke masnya ya. Handphonenya Kafal. Tadi punya siapa? Punya Kafal. Punya siapa sih? Punya Kafal bukan? Oh, Mungkin kehadirannya Ya aku, ya ini one prestasi. Aku pengen banget memperhatikan hakim penggantinya, hakim anggotanya, hakim ketuanya, hakim anggotanya. Karena aku pengen juga mengenal mereka. Nanti apa keputusannya, begitu kan? Karena kalau menurut aku ini seorang ibu rumah tangga yang juga dulu pernah jadi ibu tunggal. Menurut aku ini adalah bentuk perjanjian. Di mana bentuk perjanjian itu adalah adanya kedua belah pihak, adanya barang buktinya itu misalnya skincare kan perjanjinya. Terus adanya orang yang dewasa dalam berjanji ini, tidak anak-anak, tidak ODGJ, ya itu kan semua terpenuhi. Adanya barang halal gitu, barang yang tidak ada bermasalah itu kan ada 4 itu ada terpenuhi semua. Menurut gue sudah perjanjian, nggak perlu pakai surat. Zaman dulu pakai surat, zaman sekarang nggak pakai surat. Pakai telepon pakai suara udah bisa sah. Menurut gue, nggak tahu nanti ke depan. Menurut siapa terserah mereka. Itu menurut gue kalau ditanya ya sama Rizka berpendapat itu adalah sah perjanjian karena 4 unsur telah terpenuhi. Tapi gue bukan hakim, gue hanya menonton di sini. Gue pakai
pakai pink karena gue peduli wanita. Temen gue pakai pink, temen gue Gak pakai nyangka lo kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa pakai Karena pink kita ya? woman support woman. Woman support woman. Dan gak janjian juga pakai warnanya Gak janjian warna kayak Pah, warna pink. aneh sih, ini sih aneh sih. Misalnya sih benar Iya, dapat kok sih ya. bisa aneh ya? Tadinya gue tuh last minute ganti pinknya. Gue pikir lu gak datang Mas, karena kan kemarin kita udah ngobrol. Oh, berarti kalian janjian ya? Oh enggak, Nggak janjian. Nggak janjian, Cuma Janjian. kami Tanya nggak nanya janjian. dulu ditanya. Ini hanya hati. Enggak, soalnya kita tuh pada gini, kita mau ada pengadilan nih pada datang gak sih gitu kan. Cuman Maksud kayak saya ya itu. nanya-nanya aja, dan jadi bukan janjian kita Oh ntar kalau mau hadir iya, karena kita ada kan bebas nih dibuka untuk umum kan. Ini kan untuk support Support kita sesama lagi wanita. sedang gitu, sedang yang organisasi ini kita mau dengarkan gitu Betul. gimana sih yang dituntut ini bacanya gimana gitu. Kan menurut saya pribadi nih yang paling lucu gitu loh, lucu banget. Gitu. Tapi ya kita harapkan ya si RG ini datang ya harus kooperatif dan Tapi dia menghargai. dipanggil Jadi tahu. Lela, Say. Oh gitu. Soal undang-undang kesehatan. Oh iya. Jadi dia membingungkan harus ke sana ke sini gitu. Jangan-jangan dia white juga. Harusnya datang ya, jadi kan harus kooperatif ya sama hukum hakim gitu. Kecuali Tapi kalau dia- misalnya dia itu dialasankan sakit, misalnya dia itu ada Dia ada LP juga. misalnya, misalnya alasannya itu yang ini loh, yang misalnya alasannya ternyata dia punya kronis gitu. Nah kita masih maklumkan. Tapi kalau nggak datang tuh alasannya apa ya? Alasannya apa gitu? Apakah melihat kita gitu atau mungkin gini karena kita sekarang ada juga ada laporan mengenai undang-undang kesehatan mungkin apa ke sana gitu mungkin ke sana ya Bentrok gitu ya schedule-nya. kalau kemarin memang dia ternyata live kalau sekarang mungkin ke sana gitu jadi kita hargai kalau dia nggak ke sini ya muka-muka kita lah. Tapi seharusnya kalau sidang kedua ini kan sidang kedua ya. Pertama 28 Mei, ini kan 11 Juli. Harusnya datang sih. Gitu. Loh, kok tinggal pakai kacamata di atas? Oh iya. Ini dia kacamata hukumnya jelas. Kacamata hukumnya jelas. Gue juga gini ya. Udah Kan? Ini kenapa kita lu bajunya pink juga? Kayak pakai kacamata Ajaib sih, ini sih ajaib. Kacamata hukumnya jelas di sini dari Kacamata juga jadi ya. Wah ini nih ajaib sih. Kita bertiga bisa pink. biar semakin jelas kacamata hukumnya di mata kami. Padahal aku ada lagi beberapa jas yang lain tuh bener-bener nggak tahu kenapa ini yang gue keluarin tarikannya ini. Gue tadi udah mau kuning, gue tiba-tiba ganti pink. Oh berarti udah deh. Dalam gak sih? Harus jelas secerah Berarti cahaya. nanti Lebih berarti- jelas dari secerah cahaya harus tegak lurus. Harus kooperatif. Wanita itu pink. 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 Wanita yang wanita ini adalah ibu tunggal yang 3 anaknya belum bisa mencari nafkah. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil belum bisa mencari nafkah. Hanya dia yang mencari nafkah sendiri. Kasihan. Kemarin nggak punya hati kasihan deh. Kasian deh lo. Ingat hukum akhirat saya. Bapak nih melihat para sahabat. Ya, terima kasih ya. Dan sepertinya mereka lebih mengerti tentang makna perjanjian. Jadi dia tadi sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Jadi bisa juga dia jadi ahli. Ahli nujum. Saksi ahli ya, saksi ahli ya. Tapi artinya dia bisa memahami makna perjanjian itu seperti apa dan barusan tadi dijelaskan. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan secara mendetail. Yang jelas 1320 KUH Perdata itu mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu tidak ada aturan tentang tertulis atau tidak. Tidak iya. Oke. Ya. Makasih Pak Dokter. Makasih. Kami jelas. Minggu lalu kita beberapa bulan ada pandangan Oh kemarin pandangan gua baju hijau meresahkan. Karena gua bertanya. Ribet amat. Berdiri. Apa dia? Mana Kak Bude? Dah sini dulu. Bude di luar kota ya? alasannya kenapa meresahkan. Kak Bude. Iya, karena gue bertanya sesama sama orang dewasa. Gue bertanya kenapa nggak datang DRG-nya, terus tiba-tiba dicoel-coel baju hijau disuruh kabur. Kan gue ditinggal sendirian kan gue malu ya. Untung gue nggak punya malu dan gue merasa ya udah biasalah meresahkan. Kalau gue bisa menjawab apa yang dia tanya wartawan, gue tinggal sendiri, gue lagi bertanya. Kan yang ditinggal sendiri kalau lagi bertanya orang ODGJ ya. Nah itu gue berarti gue bilang udah meresahkan baju hijau bulan-bulan ini. Tapi kepengen ketemu lagi nanti. Mungkin dia memakai baju yang lain atau pakai baju
baju apa, ntar kalau dia ketemu gue cewek dikit, halo abang apa kabar? Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya lagi, kenapa nggak datang? Kan sekarang Nikita Mirjani sebagai prinsipal ya, penggugat. Nah, DRG juga prinsipal juga yang tergugat. Harusnya jika tidak ada keperluan yang lain harus datang untuk menghargai. Karena kan waktu diundang pengadilan ini pasti bersurat kan, udah bersurat, Resmi. memanggil resmi, harusnya kan datang. Tapi kan yang kemarin aku lihat live, seolah-olah, maaf ya kalau aku salah, seolah-olah seperti tidak menghargai pengadilan. Kalau aku lihatnya di situ Iya. dari kacamata aku, makanya aku pakai kacamata. Nah, ini kacamata aku atau lagi nih apa ini? Jangan sampai ada unsur yang namanya kebal hukum lah, harus kooperatif ya, kasihan juga. Contoh juga buat yang lainnya, kok itu dia bisa sih nggak datang, nggak kooperatif. Nggak kooperatif banget. Niki aja dipanggil datang kok. Niki tuh kalau dipanggil dia selalu datang. Dia selalu Tapi datang kalau loh. Misalnya ini yang terkait RG yang terkait tuh kenapa nggak datang gitu. Iya. Kan tadi saya bilang ya, kecuali alasannya dia terkena sakit jiwa misalnya atau NPD akut, mungkin kita masih bisa maklumkan gitu kan, atau dia terkena psikis gitu, mungkin dia panik ada panic attack gitu kan, dibawa ke psikiater, kita masih bisa maklumkan gitu. Ini kan dia ke dalam keadaan sehat walafiat gitu loh. Ya, sidang pertama tanggal 28 nggak datang. Sidang kedua tanggal 11 Juni juga ya, kita nggak tahu, nanti kita lihat aja bersama-sama apakah datang apakah tidak gitu. Tapi kalau nggak datang kan tetap lanjut. Lanjut lah. Lanjut. Lanjut. Gitu. Berarti kalian akan selalu Oh, akan hadir. Insya Allah karena Insya Allah akan selalu hadir untuk kami tinggalin sebagai masak-masak kami di rumah. Demi kami melihat keadilan buat seorang ibu, Iya. seorang ibu tunggal yang di sini. Kami melihat adakah keadilan buat seorang ibu tunggal itu, gitu kan? Kami pengen melihat karena yang kami tahu prinsip dari pengadilan adalah harus secerah cahaya. Kami ingin lihat apakah ini secerah cahaya, gitu. Jadi Karena sampai apakah sekarang buram? itu belum tahu alasannya itu tidak datangnya itu kenapa ya gitu. Tapi yang kita lihat itu di sosial media, dia itu jalan-jalan, ya mungkin jalan-jalan gue nggak Kerja tahu, lah. kerja live gitu ya, dia live juga di TikToknya dia gitu kan, gitu. Jadi seharusnya bisa sih. Seharusnya bisa datang lah. Juga gitu deket kan ini di Ini daerah kan deket, Kemang bukan di- Jaksel Atau yang- mungkin saya karena digugat 100 miliar dia cari duit saya. Oh iya, makanya 1 lah. miliar. Mungkin Itu ya. kurang kalau 1 miliar. Menurut gua 1 triliun Kalau itu. gue dengan harga diri tidak ada harga, 100 tidak miliar tuh terbatas. masih Itu kurang. masih dibatasi loh oleh M 100 miliar. Iya. Bisa aja nego-nego tiba-tiba dapat berapa. Kalau Nikmir gue tidak aja, terbatas. Nikmir aja sekali endorse 1 hari bisa miliaran. Ya belum lagi jadwal syutingnya, iklannya dan lain sebagainya gitu. Ini kenapa 100 miliar mah masih kurang ya? Gitu. Ember. Harusnya Udah berapa bulan? Iya udah berapa bulan, Cok? Iya nggak sih? Coba hitung aja. Argo Hitung kan jalan aja. terus, Argo. Mm-mm. Mana Senin filmnya premier loh ini. Makanya. Senin premier ya? Filmnya Gitu. premier dan seorang Orangnya nggak bintang ada. utama, orangnya nggak ada. Orangnya Kan nggak sedih ada, sebenarnya. gitu. Yang aku sedihkan adalah kondisi anak-anak. Kondisi anak-anak, bagaimanapun anak-anak akan melihat jejak digital seorang ibunya. Oke, anak-anak bisa ditutup handphonenya, tapi teman dari sekolahnya akan menunjukkan itu yang kita harus pikirkan, beban mental anak-anak. Jadi harga diri tidak bisa dibayar sama uang. Situ. Karena kekuatan seorang ibu adalah dari seorang anak-anak. Waktu dia meluk anaknya, bagaimana dia punya kuat karena dia tidak bisa meluk anaknya saat ini. Kan semua teman-teman media juga mengharapkan dia yang datang kan gitu untuk mendengarkan semuanya ini kan gitu. Kalau nggak datang kan teman-teman media juga pasti ada rasa kecewa lah gitu. Iya. Nih kita tunggu aja. Buktinya datang. kita udah ada di Datang sini. apa tidak? Mana orangnya? Mana orangnya? Bisa gitu yang dituntut nggak ada. Apa kita Yang itu Aneh ya. aneh. Kok yang dituntut bisa nggak datang? Padahal kan dia Apa coba kan nih? bukan dia yang ditahan. Kok dia bisa nggak datang? Ini kan cuma hanya membaca gugatan bukan apa yang namanya sidang apa yang P21 aja, gimana menghadapi sidang P21 nanti ya. Ah itu Ini aja ya. kayaknya mungkin Apa perdana? Pidana, iya. pidana. Gimana Karena dia menghadapi sudah sidang dewasa. pidana, Iya, sidang pidana. gimana menghadapi sidang pidana gitu. Sidang pidana ini aja dia nggak datang, apalagi Ini menghadapi perdata. sidang ini perdata. Ini perdata. Pidana perdata aja dia nggak datang, apalagi pidana. Karena menurut gue perdata ini adalah kunci menuju ke pidana itu, bahwa Niki akan bisa bebas, akan bisa bebas karena ini jika ini dikabulkan bahwa ini adalah one prestasi, ini adalah kunci ke pidananya Niki bahwa ini loh pengadilan negeri aja memutuskan one prestasinya menang, insya Allah ya, berdoa ya semoga menang ya. Nah itu karena segini yang gue lihat ya,
ada sekelompok orang yang berusaha mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini, tapi dia tidak berhasil. Tadinya mereka berpikir dengan ditahannya Niki, dengan dikirain Niki pemeran segala macam, tadinya dikirain kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya, gitu loh. Tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong. Jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani supaya lu pemeras lu, ini lu cuci uang. Ternyata berbalik arah. Ini kan mereka yang kucar-kacir sekarang, bingung. Wah, ini salah strategi nih kita nih, gitu. Salah nih kita. Jadi menurut gue kalau orang tidak bisa berbicara, semakin dihajar. Buktinya yang menghajar-hajar sekarang diam kan, ngumpet kan? Karena semakin dihajar dia tidak bisa berbicara, semakin simpatik netizen ke situ. Jadi ini udah kamu salah lawan sayang, kayak lagu saya. Kamu salah lawan, itu udah kayak lagu, udah salah lawan, udah salah perkiraan. Ternyata simpatik berdatangan, termasuk kami. Jujur, saya tidak pernah live, tapi karena Nikita Mirzani saya bersuara untuk live. Saya musuh Nikita Mirzani 6 tahun. 6 tahun saya musuh, tapi karena saya lihat di sini dari kriminalisasi. Sabar ya? Karena saya tadi duduk, jadi saya belum mulai. Sabar, Bu. Energinya disimpan dulu. jadi saya tidak sabar. Belum mulai saya masalahnya. Gue sampai gini kan, gue sampai diem. Aku juga begini. Lama-lama gue ngantuk. Jadi kayak denger dongeng ya. Dulu gue sabar. Saya ngomel karena saya tidak diberi duduk, lebih utama dia dan dia. Ada kursi. Saya Makanya banyak berkuasa. Sini aja Pak. Sini say. Bentar dulu ya. Terus handphone Mamski ya. Majelis Hakim akankah mau Kalau dikabulkan saya nanti? tumpengan. Kalau dikabulkan ini oleh majelis hakim, saya akan kumpulkan. Ini berapa kali saya bilang di live saya. Saya akan tumpengan dengan netizen siapapun yang datang. Saya akan tumpengan, akan menyediakan tumpengan besar. Karena waktu dia dulu di Banten saya tumpengan untuk menebus kesalahan saya. Waktu saya musuhan, dia juga musuh saya musuh dia. Tapi setelah kami sayang-sayangan 2 bulan yang lalu sebelum dia masuk, ya udah saya pikir, dan saya prihatin dan saya kasihan karena saya ada di posisi seorang ibu tunggal juga dulu. Jadi saya merasakan bagaimana mencari nafkah, pangkat kepala jadi kaki jadi kepala. Jadi nanti kalau misalnya dinyatakan ini Nikita Mirzani menang, saya akan tumpangan dan saya akan mengundang netizen-netizen yang mau hadir. Karena menurut saya menebus kesalahan saya. Yang lain juga mungkin mau ada tuntutan. Apaan? Mungkin ada acara gitu Kak. Sebagai doa. Enggak, kalau yang pidana udah menang, ini aja online sih, tumpangan online, jadi nggak bareng-bareng, nggak ngumpulin orang. Gue undang lu enak aja tumpangan online. Enggak, gue sendiri, gue udah bilang sama followers gue. Tumpangan online gimana? Gue sendiri tumpangan dengan mereka secara live, nggak bikin rame-rame ngundang orang, enggak kan cuma gue doang sendiri. Nanti itu tumpangannya buat ke yang membutuhkan, bukan buat ke netizen gitu. Tapi ada rencana mau Mana tiketnya? Tutup Di dalam sini sorry di bawah. Oh jatuh, sorry. Aku biar nggak ngalingin. Kan untuk 1 bulan itu belum ya. 1 bulan itu kan hanya untuk lawyer ya. Bahkan kan kalian dengan sendiri pihak keluarga juga belum bisa untuk menjenguk Mbak Nikmir gitu, kita gitu. Mamski. Nanti kalau sudah lewat dari sebulan baru rencananya mau ke sana. Ya kemungkinan. Kalau ke sana mau bawain apa? Mau tahu aja. Mau tahu aja. Ada deh. Mau tahu aja. Nanti mau Ada bawa deh. uang dibilang ini lagi nyogok. Mau tahu aja. Dibilang lagi Ada makan. makanan gitu kan, kesukaannya apa? Adalah. Adalah kan kita nggak bisa spill Ada sana deh. sini gitu, ada deh. Yang pasti membawa doa udah pasti. Ya pasti berdoa lah untuk karena kan kita aku pribadi mengikuti kasus ini dari awal gitu ya. Gitu. Jadi mendukung, mensupport dan aku yakin bahwasan Nikita itu nggak bersalah ya. Gitu. Menurut aku, tapi balik lagi ke orang-orang karena kasus ini kan ada pro dan kontranya gitu. Menurut Mas sendiri? Kenapa? Kasus ini kita seperti apa? Mamski mau nanya dong kalau endorse kan Mami kan suka endorse nih. Selalu endorse. Nah, kalau untuk di endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Nggak pernah tertulis. By phone? Iya, no comment karena Cuman by phone di admin, WhatsApp admin, terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF untuk briefing produk, terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya, terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali, revisi berapa kali kayaknya? Revisi 2 kali. Dua kali revision, dan mereka harus bayar di awal dulu DP separoh, sisanya setelah aku tayangin.
tanpa kontrak apapun. Bahkan diingetin Semua lagi merek, gitu. mau apa yang gede-gede juga. Diingetin mana ada Berarti tingkat nominal pun pemerasannya di termasuk mana gitu. itu dari tergantung dari brand ya, Mam? Tergantung dari brand. Bahkan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau yang di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta. Hanya sehari. Karena kan treatment di syuting di semuanya tanpa kontrak gitu. Jadi wajar banget kalau emang gak ada kontrak sih yang biasanya begitu. Silakan tanya ke influencer yang lainnya juga. Berarti dalam kasus ini juga sebenarnya emang ada endorse tapi tidak tertulis aja mungkin gitu ya? Iya kalau dari ajakannya, ayo dong review. Karena gini kita tuh kan diminta oleh brand untuk pastinya membuat apa ya narasi, terus membuat menarik produk apapun itu, perhatian untuk netizen yang memfollow kita gitu, bisa viralin, apalagi kalau bisa viralin itu mereka seneng banget tuh gitu kan, karena mendapatkan keuntungan besar dari setelah kita viralin masukin ke sosmed kita langsung kan meledak gitu, lu udah untung dong si brandnya ya. Untuk yang sekali berniki seharga itu menurut aku malah murah ya. Makanya orang tuh bilang itu kan besar sekali, ntar dulu kamu mesti cek tuh, cek harganya Fuji. Buset. Langsung meleot lu ya. Lagian Nike tuh satu hari Lu aja endorse-nya 1 miliar, setahun mau miliaran. setahun mau minta eksklusif 4M murah banget, Bo. Eksklusif untuk produk itu doang kan. Waduh. Lebih dari itu harusnya. Lebih dari itu. Ini sangat lucu sih, pemerasan gitu-gitu. Gitu. Dia yang mencari, dia mengingatkan gitu. Dimana tingkat pemerasannya itu di mana? Gitu. Ada penjebakan Dia mencari, juga berarti ini dia meminta tolong Iya. dan dia memberi. Kan aku kan juga tadi posting tuh pagi-pagi menanggapi yang di statementnya Mbak Tika Bisono. Ya mungkin beliau nggak lihat dan nggak dengar rekaman yang dari awal. Ada rekaman awal itu di mana dia mencari-cari, diduga suara dia dengan suaranya asistennya Niki. Jadi mencari-cari, iya nggak mau lo dibayar, ada dialog seperti itu. Ingetin lagi ya. Ada dialog itu. Jadi Nanti tolong buat- ingetin lagi iya, ya. buat Mana ada di buat aku kalau tuh, pemeras itu nggak ada diingetin. seorang owner brand sampai berkata seperti itu, mencari terus di dalam rekaman yang sebentar saya, Ya, soalnya mereka saya. lagi ini. Apa tadi itu kan jadi lupa. Apa tadi yang terakhir? nggak mungkin mencari-mencari gitu dari produk. Bukan. Di rekaman yang terakhir itu kalau nggak salah dengar saya, dia bilang iya nih nego. Kalau mau nego berarti itu seperti penawaran kan, penawaran dan di awal dia yang mencari, ada juga iya nih mau dibayar nggak mau. Jadi itu kata-kata yang aku pengen banget denger di sini. Kapan sih video itu ada rekaman itu kapan sih? Tuh. Terus nanti kan di kalau di pengadilan kan tanggal, waktu semuanya akan digabung secara benar-benar sistematis, kelihatan, baru kita bisa menyimpulkan. Makanya saya nggak banyak ngomong, mau lihat aja karena kita juga nggak pernah tahu aslinya tuh rekaman kayak apa kan. Tapi di sini seasli-aslinya, seada-adanya seperti itu. Itu yang nanti akan menjadi mungkin insya Allah dari Pak Hakim, dari semuanya memastikan dan sangat yakin bahwa ini adalah bentuk tawaran kerjasama yang ternyata sudah dilakukan pelanggaran yang wan prestasi tadi tidak lanjut, bahkan ada kasus baru dan ada juga perekaman-perekaman yang tidak diketahui, tidak seizin. Itu kita juga masih menunggu apakah itu ilegal bentuk seperti itu. Jawaban-jawaban ini akan kita dapat di ruangan pengadilan. Artinya definisi penawaran itu bentuk sebuah kerjasama perjanjian. Itu nanti yang akan dites. Akan didengarkan. dari pandangan KMA sendiri. Iya, kalau yang tadi yang Mamski bilang namanya perjanjian nggak harus pakai kontrak, lisan itu ada, ya kan. Terus kita yang dicari-cari itu juga ada. Ya nanti apakah ini semua jadi satu kesimpulan dan keputusan yang resmi dari ruangan ini, bukan dari mulut aku. Ya kita sama-sama ikuti
dan doa yang terbaik aja gitu. Oke? Sip. Terima kasih Kak. Katanya sih mau datang. Hah? Pinter dia bilang. Katanya mau datang soalnya. Gila lo pancing aja. Tiap hari Soalnya ini kita ada statement, Bu. netizen gimana nggak pinter, Bang? Pertanyaan netizen. Keuntungannya ada cepat dulu kan 100 miliar itu ya 3 bulan buat itu selesai. Kayaknya nanti kalau misalnya mau biar nggak tahu ini kayaknya udah nggak nyiapin kursi di situ aja. Atau di tengah-tengah Di aja aku tengah. nggak usah. Jadi saya tinggal jek duduk, ya kan? Ini kamu asisten atau apanya nih? Anaknya. Oh, kirain sama kakaknya. Kenalin dong anak. Ngomel-ngomel mulu. Anjingski, ini kakaknya, kokes aku di TikTok.